Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah kehadiran Kristen di Indonesia. Saya cek beberapa tahun khotbah saya yang lalu ketika merayakan 17-an, nadanya penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita, gitu ya. Tapi tahun ini saya terhenti di kalimat Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas yang kita baca, yang menantang kita untuk membicarakan bukan mimpi, bukan nubuat yang manis-manis. Tadi di Yeremia ya dikatakan ya, yang mimpi mimpilah sana. Tapi Tuhan Yesus bilang di Lukas pasal 12 ayat 5-6, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kenapa itu menjadi penting dan membuat saya berhenti untuk memakai nada yang sama dengan khotbah-khotbah tahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu? Karena zaman ini Indonesia lagi lucu-lucunya ya. Dari awal tahun sudah beritanya bikin tarik nafas panjang. Yang lalu 2 bulan kita bergumul di PTM Bapak Ibu. Orang tua yang kesusahan dengan daftarkan sekolah anaknya. Yang swasta tidak merasakan itu, tapi yang masuk negeri waduh. Disuruh daftar buka PIN jam 12 malam, jam 2 pagi itu dari mana ceritanya begitu ya. Sudah begitu enggak diterima lagi. Kenapa Indonesia bisa begini? Dari sekolahnya saja sudah begitu. Belum yang demo terjadi ya. Pajak di mana-mana naik, semua dipajakin. Ada yang naik 400% sampai 1000% itu ya. Dari PPN awal tahun, lalu kemudian sekarang royalti. Beberapa hari yang lalu setelah bertemu dengan rekan pendeta yang dari Sumba, Bapak Ibu, kami mampir sebentar di Tunjungan Plaza, ikonnya Surabaya ya. Sepi Bapak Ibu. Musiknya cuma lagu kebangsaan, itu pun hanya yang dari mallnya. Biasanya kan masuk langsung kiri kanan sudah macam-macam suara lagu-lagunya ya, jedak-jeduk sana sini. Saya bilang, wah TP bisa meditasi saya sekarang. Karena suara kebangsanya pun sayup-sayup kayaknya, cuma dari satu pusat begitu ya. Takut bayar royalti Bu, kata orang-orang saya tanya ya, takut nanti ditagih Bu. Waduh, lucunya Indonesia gitu ya. Saya enggak tahu Bapak Ibu, kalau di daerah saya sih aman ya. Tapi di Surabaya sempat viral iuran 17-an pun dipakai dengan jurus pemerasan. Adakah di sini? Sampai hashtagnya penguasa merayakan 17-an dengan pajak rakyat. Rakyat merayakan 17-an dengan pemerasan gitu ya. Wajib iuran ya berkedok pemerasan, wajib 500.000 sampai 1 juta katanya ya, ditagih oleh pengurus-pengurusnya. Makanya dalam percakapan saya dengan beberapa rekan di provinsi yang lain, teman-teman pendeta mengatakan banyak yang sudah males pasang bendera. Ya. Banyak yang sudah tidak terlalu semangat. Ini puji Tuhan ini masih pakai merah putih masih banyak hari ini. Banyak yang di tempat lain, udah Bu 17-an gak usah ada acara. Anak-anak muda malah pakai bendera One Piece gitu ya. Karena tidak lagi merasa merdeka di negaranya sendiri. Maka saya tertampar dengan firman Tuhan ini. Tanda-tanda apa ini Tuhan yang harus kita baca? Maka saya mengatakan saya nggak bisa lagi khotbah, kita bersyukur, kita lihat yang baik-baiknya saja, kayaknya nggak bisa deh khotbah tahun ini begitu nadanya. Tapi ini bisa menjadi titik awal bagi kita untuk merenungkan, karena firman yang kita baca bukan kebetulan, nadanya juga sangat keras.
4 bacaan kita pada hari ini. Pertanyaannya, mengapa Indonesia bisa begini? Atau pertanyaan yang lebih tepat, mengapa Indonesia bisa dibeginikan gitu ya, oleh orang-orang yang berkepentingan, yang punya niat jahat, entah siapa mereka. Kalau berdasarkan 4 bacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bisa jadi kalau kami kemarin di PA mendalami Mazmur 82 Bapak Ibu, bisa jadi karena Indonesia sudah terlalu mabuk agama. Di dalam Mazmur 82 kita membaca bahwa ada Tuhan dalam sidang surgawi. Sidang surgawi ini beda dengan yang dibayangkan oleh kitab Wahyu, di mana para pemimpin, para tua-tua, orang-orang berjubah putih, memakai mahkota, bernyanyi siang dan malam, berlutut bersujud di hadapan tahta Allah. Ibadah tok kayaknya. Tapi Mazmur 82 yang kita baca tadi Bapak Ibu, yang kita renungkan, yang kita gali juga pada PA hari Jumat lalu, digambarkan bahwa sidang surgawi di mana Allah bertata, urusannya bukan Allah yang minta dipuji-puji, disujud-sujudin, disembah-sembah. Tapi Allah yang nanya kepada para hakim itu, para ilah itu, anak-anak Allah itu, berapa lama lagi kamu masih saja lalim? Kapan kamu mau membela orang miskin, orang tertindas, orang yang mengalami ketidakadilan? Mazmur 82 bicara tentang hadirat Allah, bukan soal nyanyi, bukan soal doa, bukan soal emosional air mata melihat keagungan Tuhan, tapi kegentaran karena ketika di hadapan Tuhan, Tuhan tanya, mau sampai kapan begini? Berapa lama lagi begini? Ngapain saja kalian? Kira-kira begitu. Tuhan gak tanya apakah kamu sudah berdoa, apakah kamu sudah baca Kejadian sampai Wahyu, apakah kamu sudah menjadi pelayan Tuhan, apakah kamu sudah kasih persembahan. Di Mazmur 82 ditanya, berapa lama lagi kamu memperlakukan orang lain dengan lalim? Berapa lama lagi kamu diam saja sampai aku yang harus turun tangan untuk menghakimi dunia ini, bangsa-bangsa ini? Mengapa Bapak Ibu? Kita orang-orang yang mabuk beragama, kita berpikir kita sudah jadi orang Indonesia yang saleh, tapi keagamaan kita itu hanya melulu berpusat pada ibadah, pada ritual, sampai lupa bahwa kesalehan kita yang pertama-tama, panggilan kita untuk beragama adalah supaya hidup kita bisa tolong orang lain. Bisa menganggap bahwa manusia lain itu berharga. Nah sekarang kita panen nih, panen Indonesia dengan pendidikannya, anak-anak kita, ya generasi saya juga sudah dididik dengan mindset baik dari orang tua, baik dari masyarakat. Sudah jangan lihat orang lain gak penting, jangan ngurusin, yang penting kamu sukses, yang penting kamu kaya, yang penting kamu bisa punya kuasa, yang penting kamu bisa menaklukkan orang lain, yang penting kamu lebih hebat dari orang lain. Negara kita sebenarnya di balik layar dididik untuk merendahkan nilai-nilai manusia itu. Padahal Tuhan nanti tanya di sorga itu, berapa banyak yang sudah kau tolong, berapa banyak manusia yang sudah kau jadikan betul-betul manusia. Tapi mindset kita yang sudah akhirnya kita nampak sekarang panen ini, manusia itu gak berharga di mata kita. Modal terbesar bagi bangsa ini, asetnya bukan manusia di mata kita, nggak penting. Karena itu kita sibuk menghancurkan, kita nggak peduli dengan penderitaan orang lain. Yang penting kita aman, yang penting kita nyaman. Sekarang kita panen nih, siapa yang salah? Jangan hanya salahkan 1-2 kelompok. Bisa jadi ini memang budaya yang sedang kita bangun, yang sekarang membuahkan hasilnya. Karena itu orang-orang yang punya kepentingan jahat terhadap bangsa ini bisa seenaknya sekarang. Bisa terang-terangan. Kenapa? Karena kita tahu, tadi kami ngobrol di konsistori, karena Indonesia rapuh. Orangnya mikir diri sendiri.
sampai seorang bupati ya yang bisa bilang, monggo, mau 5.000 orang demo saya, 50.000 orang saya nggak takut, nggak gentar. Betapa sombongnya dia mengatakan itu. Bangganya dia bisa bicara tentang itu. Karena baginya angka 5.000 orang, 50.000 orang nggak penting. Nggak ada nilainya. Apalagi kalau cuma satu orang menderita, satu keluarga menderita, selama itu tidak menaikkan jabatannya, menjadi keuntungan bagi kelompoknya, nggak ngurus. Maka 5.000 orang, 50.000 orang, akhirnya jadinya berapa ya yang di Pati itu? 100.000 ya katanya yang demo itu ya. Baru kemudian tinggal gampangnya minta maaf gitu ya. Bukan itu maksud saya. Tapi itu bukan satu orang Bapak Ibu, coba lihat semua. Bahkan mungkin kita kalau bisa ngomong begitu kalau sudah punya kuasa seperti itu, bukan? Kita dianggap nggak penting manusia Indonesia ini, kita diremehkan, kita disepelekan oleh bangsa kita sendiri. Dan itu dari mana? Ini tanda-tanda zaman yang harus kita lihat Bapak Ibu, yang diajarkan, yang dicoba ditantang oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas ini. Ini sudah parah sebenarnya. Cuma karena bisnis kita masih aman, gereja kita masih aman, mungkin kita merasa, sudahlah di Pati, bentar lagi Cirebon. Pati kan naik 400% ya pajaknya, Cirebon 1000% Bapak Ibu. Belum yang lain-lain nanti itu. Batu 700 ya katanya, 700%. Banyak di daerah Indonesia itu sudah naik semua. Nanti tinggal tiba-tiba batal. Tanggal hari ini katanya mau ada payment ID, tiba-tiba batal gitu ya. Rekening diblokir, udah jatuh, banyak orang meninggal. Tiba-tiba tinggal minta maaf. CNAE gitu ya. Kita diremehkan. Harga diri kita, nyawa kita, kehidupan satu orang di Indonesia ini nggak penting kalau itu tidak menjadi suara atau poin bagi sang penguasa. Mereka yang berniat jahat di negeri ini bisa seenaknya dan terang-terangan sekarang. Kenapa? Karena mereka tahu kita nggak ngurus satu sama lain, kita nggak kompak. Kita hidup sendiri-sendiri. Kita nggak punya suara untuk bisa ngomong dan membuat mereka nggak berani untuk macam-macam, nggak bisa. Mereka terbuka sekarang untuk menindas orang lain karena kita bungkam, kita abstain, kita hanya jadi bystander, kita penonton, bahkan kita di depan ketidakadilan, kita tutup mata, kita tutup telinga dan berpikir, inilah damai itu. Dan karena itu hari ini kita membaca Tuhan Yesus mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang tuh bawa damai di bumi? Bukan. Aku bawa pertentangan. Bahkan mulai dari dalam rumah. Ayah dengan anak laki-laki, ibu dengan anak perempuan, mertua dan menantu. Artinya pertentangan itu bukan pertentangan skala besar, bahkan dari yang paling kecil. Semuanya akan bertentangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan pada damai yang bersumber dari tutup mata, tutup telinga, dan bungkam di depan ketidakbenaran, ketidakadilan. Damai yang hanya cari aman, cari nyaman. Yang penting saya aman, Tuhan tidak berkenan dengan hal itu. Karena itu saudara, tema kita hari ini kehadiran Kristen di Indonesia. Ini adalah cuplikan dari tulisan pendeta almarhum ya, Pendeta Eka Dharma Putra, teolog Indonesia yang terkenal. Dia mengkritik Indonesia dan mengatakan bahwa gereja-gereja di Indonesia ini seringkali hanya fokus pada diri sendiri. Kalaupun melayani, kalaupun ambil peran, itu pun untuk kenyamanan dirinya sendiri. Fokus melayani ke dalam gereja tidak salah. Tapi gereja harus hadir di Indonesia. Gereja harus berkarya dan menolong Indonesia untuk maju dan mewujudkan damai sejahtera kerajaan Allah. Pendeta Eka mengingatkan, something which is good only for Christian is unchristian. Sesuatu yang hanya baik untuk orang Kristen itu artinya tidak Kristen sama sekali.
Dan karena itu sebenarnya ada bacaan yang kita tidak baca di Lukas tadi ya, ayat 57 sampai 59. Tuhan Yesus itu kasih perumpamaan tentang dua orang yang bersengketa, yang mau cari hakim, mau pergi ke pengadilan. Tuhan Yesus bilang apa? Mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Berdamailah dengan dia selama di tengah jalan. Jangan tunggu sampai di hakim, karena nanti ketika engkau sampai di hakim, hakim akan memutuskan engkau salah dan melemparkan engkau ke dalam penjara. Bagaimana cara membaca ini bagi kita orang Indonesia? Bagi orang Kristen Indonesia, kalau saya alih bahasakan firman Tuhan Yesus ini, mengapa engkau tunggu damai itu nanti di hari penghakiman ketika engkau berharap masuk di hadirat Tuhan? Kenapa tunggu nanti? Gak apa-apa weh susah-susah sekarang, nanti ada damai sejahtera di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan. Tuhan berkata, berusahalah berdamai selama engkau sedang di perjalanan itu. Perjuangkanlah kebenaran, keadilan itu selama engkau masih berjalan di atas muka bumi ini, bukan tunggu nanti. Jangan hanya berdoa, Tuhan aku menderita, aku minoritas, nanti ganjar aku dengan kebaikanmu, dengan kenyamanan di surga nanti. Tuhan Yesus menyindir, kalau nanti hakim itu malah menganggap engkau salah dan lempar dalam penjara. Piye? Seperti yang di Mazmur 82 tadi. Ketika engkau sibuk beribadah tapi engkau tidak membela anak yatim, orang miskin, maka Tuhan akan mencabut statusmu sebagai anak Allah itu dan membiarkan engkau habis binasa. Keras sekali Mazmur 82 itu waktu kami kupas di dalam PA kemarin ya Bapak Ibu ya. Tuhan gak main-main dan tanya, kepada siapa engkau berpihak? Jangan tunggu nanti orang Kristen, kami minoritas Tuhan, kami ditindas di Indonesia, lalu kemudian loh, kita ini memang mungkin orang yang bersengketa, kita punya banyak masalah, tapi jangan tunggu nanti kata Tuhan. Sekarang ini juga Tuhan minta kita berjuang. Jangan malas. Mazmur 82 Tuhan mengatakan jangan hanya minta engkau dibela oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan. Tuhan yang tanya padamu, kapan engkau membela orang lain? Kapan engkau meluputkan dan melepaskan orang yang menderita? Kenapa? Karena Tuhan justru sibuk hadir, sibuk berpihak pada orang-orang yang menderita. Di depan Tuhan tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, bahkan tidak ada relasi keluarga yang tadi yang saling bertentangan itu. Semua jadi tidak penting. Kenapa? Karena yang penting adalah apakah keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan itu cuma sampai di bibirmu atau juga engkau kerjakan dalam actionmu, dalam tindakanmu. Orang Kristen Indonesia kayaknya baru sampai di bibir saja. Kita baru sekedar pekik-pekik saja ya. Merdeka, tapi disuruh ngerjakannya belum tentu. Karena itu Martin Luther King Jr. mengatakan, true peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. Damai yang sejati bukan hanya nggak ada ketegangan, nggak ada konflik, tapi damai yang sejati adalah di mana keadilan hadir, keadilan ada. Mengapa? Karena silence in the face of injustice is complicity with other oppressor. Diam saat kita menghadapi ketidakadilan berarti kitalah opresornya, kitalah penindasnya, kitalah yang terlibat bersama orang yang sedang menghancurkan hidup orang lain itu. Jangan merasa, oh bukan aku pelakunya dan bukan aku korban, aku lihat saja dari jauh. Ketika kita diam saja melihat yang tidak adil itu, kitalah opresornya, kitalah penindasnya, kitalah pelaku kejahatan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu banyak cerita dalam Alkitab loh. Kami baru persiapan guru sekolah minggu tentang Hofni dan Pinehas. Bapak Ibu tahu siapa itu? Anak imam besar Eli, ya, yang merawat Nabi Samuel. Ketika Hofni dan Pinehas anak-anaknya ini yang berbuat dosa, yang dihukum Tuhan siapa? Bapak Gak peduli itu imam besar.
Tapi karena dia nggak ngomong, dia nggak tegur, dia nggak mendidik, dia nggak merubah anaknya, yang Tuhan hukum, Tuhan sampai bilang, seberapa banyak pun korban penghapusan dosa, khusus dosa Imam Eli dan keluarganya, tidak akan ngefek korban sebanyak apapun. Tidak akan mengubah penghukuman Tuhan bagi keluarga ini. Ngeri ya Bapak Ibu. Makanya Mazmur 82 tanya kepada kita, berapa lama lagi mau jadi penindas? Berapa lama lagi diam dan merasa baik-baik saja padahal engkaulah yang sedang melakukan kelaliman. Itu yang pertama, karena kita memang belum menganggap bahwa manusia ini berharga. Yang kedua, tadi pertanyaan kita, mengapa Indonesia dibeginikan, mengapa kita dibeginikan oleh negara kita? Jangan-jangan karena orang Kristen Indonesia mentalnya masih mental minoritas, bukan mental anak Allah. Minoritas itu mindset kita kayak nggak berdaya, kayak lemah, kayak wah nggak bisa apa-apa, percuma begitu. Padahal kita baca tadi, Yeremia itu cuma satu orang Bapak Ibu. Lawannya ribuan nabi palsu, bahkan seluruh bangsa itu dia sendiri, nggak ada yang bantu lagi. Satu orang di tengah ketidakbenaran. Walaupun dia satu, kalau dia benar dan disalah-salahkan, Tuhan berpihak pada Yeremia dan menolong Yeremia. Di Ibrani tadi kurang apa? Menghadapi tembok Yeriko, menghadapi laut Teberau, menghadapi orang-orang yang begitu jahat, yang bangsa-bangsa yang jahat. Yang maju siapa? Satu orang. Satu orang itu siapa? Orang hebat? Bukan. Bahkan ada nama Rahab di sana, seorang pelacur. Dia bisa jadi pahlawan iman. Karena mentalnya bukan mental minoritas yang menye-menye, oh, aku cuma sendiri, gak bisa ngelawan, gak bisa apa-apa. Lalu kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa untuk Indonesia. Perjuangan satu orang dalam iman bersama dengan Tuhan untuk bangsa ini diperlukan. Gak perlu tunggu orang lain Bapak Ibu. Ini sudah tanda-tanda yang harus kita lihat. Kita harus bergerak. Satu orang, satu gereja, kita perlu melakukan sesuatu untuk membenahi negeri kita yang sudah 80 tahun ini. Jangan sampai jadi karakter yang paten yang sulit dirombak lagi. Bapak Ibu mungkin tahu ya dongeng cerita tentang tikus, ayam, kambing, dan sapi. Pernah dengar ya? Ketika mereka tinggal di sebuah rumah peternakan, si empunya rumah itu kemudian membeli beberapa perangkap tikus. Si tikus yang takut ini kemudian minta pertolongan kepada teman-temannya. Dia bilang, ayam tolong dong ada perangkap tikus di rumah. Ayam bilang, loh ngapain, itu bukan urusanku. Ya. Lalu kepada si kambing, tolong aku dong, gimana? Alah, perangkap tikus tok gitu tok, takut. Aku lewat loh, pasti gak apa-apa. Iya tapi aku pasti mati kalau aku kena perangkap itu. Ya urusanmu, bukan urusanku. Itu bukan perangkap kambing, jadi aku gak perlu membantu. Lalu dia pergi kepada sapi yang badannya lebih besar. Dia mengeluh tikus ini. Tolong sapi, ada perangkap tikus di rumah, bantu aku. Tapi sapi bilang, alah perangkap tikus gitu kok takut, tinggal aku injak. Tiba-tiba besoknya, perangkap tikus itu menangkap sesuatu. Apa itu? Ular. Ular itu kejepit di ekornya, meronta-ronta, gak bisa keluar. Si istri dari yang punya peternakan itu lewat, digigitlah, patuklah si nyonya ini. Dan dia jatuh sakit. Si suami tanya ke tetangga, piye ya supaya nyonya aku sembuh? Oh itu bikin sop ayam. Dipotonglah si ayam. Matilah dia. Lalu karena nggak sembuh-sembuh, tamu berkunjung terus. Waduh, dikasih makan apa ini kok banyak tamunya. Lihat kambingnya, potonglah si kambing untuk tamu. Nggak lama, ternyata nyonyanya nggak sembuh tapi meninggal. Karena meninggal harus ada upacara. Tamu lebih banyak, maka dipotonglah si sapi.
Perangkap tikus memang nggak berbahaya bagi si ayam, si kambing, si sapi. Tapi mereka nggak menyangka bahwa perangkap tikus itulah yang membuat nyawa mereka berakhir. Si tikus malah aman. Kepada Ratu Esther, Mordekai pernah mengatakan, jangan kira karena engkau sendiri tinggal di istana, di tempat yang aman, engkau akan terhindar dari semua ini. Jangan kira kita di Surabaya, kota yang baik-baik saja dibanding kota lain di Indonesia ya Bapak Ibu. Maka kita akan terhindar dari tanda-tanda zaman Indonesia yang makin berjalan ke arah yang berbahaya ini. Kita perlu melakukan sesuatu. Sudah 80 tahun, tapi kok makin lucu. Amin, saat hening bagi kita.